Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Atika dengan NIM 2011102413171 dari kelas 3H dengan prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang PSG biofisik, bioklinis, dan biokimia. Apa itu PSG? PSG adalah penilaian status gizi. Melihat kondisi status gizi seseorang dengan melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Adanya ketidakcukupan zat gizi pada beberapa jaringan epitel dan dekat dengan kelenjar tiroid seperti contohnya kulit, rambut, mata, mukosa oral. Lalu bagaimana caranya kita bisa melihat? Pertama, melihat dari tanda atau sign, lalu melihat dari gejala-gejalanya yang terjadi pada diri seseorang. Untuk melihat gejalanya dapat dilihat dari rambut, wajah, mata, bibir, lidah, gigi, gusi, kelenjar, kulit, dan kuku. Untuk rambut, bagaimana bisa kita tahu? Biasanya itu bagian rambut itu dia kusam dan kering, lalu tipis dan jarang-jarang, terus mudah rontok, dan flexine. Lalu untuk wajahnya biasanya perubahan warna kulit, lalu moon face, kering selaput mata, bintik bitot, dan korneanya kering. Untuk mata sendiri, sorot talmia, conjunctival infection, cornea arcus, dan untuk bibir biasanya luka di sudut bibir di sini itu luka atau ori. Lalu silosis, terus untuk lidah biasanya bengkak, lidah magenta, dan lidah menta atau scarlet. Dan untuk gigi sendiri biasanya ada karis-karis giginya, lalu erosi email, lalu ada pengikisan. Dan untuk gusi biasanya dia spongy, lalu bleeding gums. Untuk kelenjar biasanya pembesaran tiroid, pembesaran paratoid. Lalu untuk kulit biasanya serosis, patesie, lalu flaky paint rash. Lalu untuk kuku biasanya jaringan bawah kulitnya itu kering, lalu sistem tulang dan otot, dan sistem internal. Untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan atau sign tanda-tandanya, yang pertama ada tanda-tanda yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi, bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau lebih yang dibutuhkan tubuh. Lalu yang kedua itu sign yang membutuhkan investasi penyelidikan lebih lanjut. Terus yang ketiga, tanda-tanda yang tidak berkaitan dengan gizi, salah walaupun hampir mirip. Tanda-tanda ini dapat didiagnosis untuk membedakan memerlukan keahlian khusus. Lalu yang selanjutnya PSG langsung, metode biokimia atau penilaian status gizi metode biokimia. Pemeriksaan dengan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh secara laboratoris atau menggunakan laboratorium seperti darah, jaringan hati, urin, dan feses. Penggunaannya yang pertama dapat menentukan keadaan malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Terus yang kedua dapat membuktikan pemeriksaan TK subklinis, lalu sebagai pemeriksaan pelengkap. Pemeriksaan biokimia ini bisa dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinikal. Artinya, sudah mengalami kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis. Terus sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi.
sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Dalam pemeriksaan status gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia, sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau puskesmas sehingga sulit terjangkau oleh penduduk yang tinggal jauh dari unit kesehatan. Pada umumnya, pemeriksaan biokimia ini digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi. Misalnya, data penilaian konsumsi pangan, klinis dan antropometri telah terkumpul, tetapi dengan adanya data biokimia masalah gizi yang spesifik agar dapat lebih mudah diidentifikasi. Lalu yang ketiga adalah penilaian status gizi langsung melalui metode biofisik. Melakukan penilaian status gizi ini dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur dalam tubuh. Pemeriksaan metode ini sangat mahal, harus tenaga profesional yang melakukan. Lalu fungsi jaringannya, kemampuan kerja seperti otot, kelenturan, dan lain-lain. Lalu perubahan strukturnya seperti pengerasan kuku, rambut tumbuh secara tidak normal. Lalu pemeriksaan PSG melalui metode biofisik ini ada 3, yaitu yang pertama ada radiologi, tes fungsi fisik, dan tes sitologi. Sekian penjelasan pertemuan 12 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.